bab yang masih membahas masalah sholatnya seorang musafir, seorang yang berpergian. Minggu lalu di pertemuan yang sebelumnya kita udah selesai membahas masalah salah satu sholatnya orang yang musafir, yaitu sholat qashar. Udah selesai sholat qashar dengan pembahasannya, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya. Bahkan kita udah mulai masuk di masalah bagian sholat musafir yang kedua, masalah sholat jamaah. Cuma ada sedikit pemberitahuan koreksi yang kemarin kita bilang tuh, kalau bahwasanya sholat qashar itu bisa dilakukan selama 4 hari. 4 hari diamnya dia di tempat tersebut nih, selain hari masuk dan hari keluar. Totalnya berarti kalau itu 6 hari. Orang jalan hari Senin, berarti Seninnya nggak dihitung. Mau kata meskipun Seninnya nyampe Senin siang, Seninnya nyampe Senin sore, tetap Seninnya belum dihitung. Mulai sholat qashar dihitung kapan? Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu hari pulang. Berarti Sabtu pun masih masuk qashar. Kenapa? Karena itu masih termasuk dalam bagian perjalanan dan gak masuk bagian dia tinggal di tempat tersebut. Itu kan yang kita bilang kemarin. Dengan syarat qashar ini bisa batal dengan syarat apaan? Ketika seseorang dari awal dia pergi udah niat mau tinggal lebih dari 4 hari. Masalah pergi sama pulang tetap nih dia bisa ke jamak, bisa qashar. Pokoknya hari dia pergi, hari dia pulang tetap bisa jamak qashar. Yang jadi masalah adalah hari dia tinggal di daerah tersebut. Kalau 4 hari ke bawah ini nggak masalah nih. Yang menginap di Bandung 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak masalah. Tapi kalau udah niatnya 5 hari, 6 hari, itu nggak bisa tuh. Dari awal sholat qasharnya udah nggak bisa dikerjain. Mau berangkat kemana? Mau ke Kalimantan, mau kerja. Kapan? Berapa lama? 2 minggu doang kok. Kita, yang salah dari kita adalah, kan kita bilang ini masalah sholat musafir, sholat orang yang berpergian, berarti nggak niat tinggal. Jadi kita kata tinggal itu berarti kan orang yang udah niat pindah atau setahun, 2 tahun, ini baru dibilang tinggal nih. Ternyata enggak. Yang tinggal dalam masalah sholat qashar ini enggak harus sebulan pindah rumah, enggak. Selama kita udah niat 5 hari ke atas, kita udah dibilang tinggal tuh. Selama niat udah 5 hari ke atas, kita udah dibilang jadi orang situ bahasanya. Jadi kalau kita niat mau kemana, mau ke Palembang berapa? 7 hari. Oh berarti jalan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih bisa qashar. Enggak. Selama niatnya dia langsung pengen 7 hari, saat itu juga qasharnya nggak bisa dilakuin. Ini kemarin pas kita diskusinya sama guru kita Habib Mustafa, kesalahannya itu ada kata makna dari kata makna tinggal di sini nih. Karena kita mengartikan tinggal tuh harus pindah rumah, pindah lokasi. Makanya ketika kita bilang ada mau ke Jawa Timur berapa lama? 1 minggu. Oh berarti bisa qashar dong? Oh nggak bisa, soalnya itu udah 7 hari. Kan saya nggak tinggal di sana, gitu bahasa kita pasti langsung begitu. Kan kita nggak tinggal di sono, kita cuma kerja doang. Kita nggak tinggal di sono, kita cuma jalan-jalan doang. Kita nggak tinggal di sono, kita mau pulang kampung doang. Tapi tetap dalam bahasa Arab 5 hari ke atas sudah bisa dibilang tinggal di daerah situ. Maka ketika tadi kita bilang pembahasan ini adalah sholat musafir, sholat orang yang berpergian, nggak cocok lagi dipakai buat mereka-mereka yang tinggal 5 hari ke atas. Paham ya? Jadi enggak tuh, pokoknya selama dari kita dari tempat tinggal itu gimana? Karena yang namanya tempat tinggal itu adalah tempat yang nggak ditinggalkan di musim dingin atau musim panas, kecuali untuk hal-hal tertentu doang sebentar, itu baru namanya tempat tinggal. Nah ketika kita pindah di sono, tadi kita bilang dalam makna sholat qashar di sini beda makna tinggalnya. 5 hari ke atas sudah dibilang tinggal meskipun nggak pindah rumah. Jadi orang yang tinggal nggak bisa disebut musafir, disebutnya mukim. Ya di dalam bahasa Arab tuh ada 3 nih. Ada namanya musafir, orang yang berpergian. Ada namanya orang mukim yang 5 hari ke atas.
Ya, ada namanya mustautin, orang asli daerah situ. Nah, mukim sama mustautin nggak berhak mendapatkan keringanan sholat qashar dan sholat jamak. Maka orang yang berangkat 5 hari ke atas, niat dari rumahnya berangkat 5 hari atau diem di sononya 5 hari ke atas, nggak bisa dapetin sholat jamak, sholat qashar. Hari perginya gimana Ustaz? Hari pulangnya tetap masih bisa karena dalam perjalanan. Tapi 5 harinya enggak. Kalau 5 hari termasuk pulang dan pergi, tinggalnya cuma 3 hari, enggak apa-apa ya berarti. Yang diperhatikan adalah tinggalnya dia nih di situ berapa hari. Kalau dari pertama dia niat tinggalnya di daerah situ, nggak termasuk perjalanan pergi dan pulang, 5 hari ke atas sudah, saat itu juga dia nggak boleh sholat jamak, nggak boleh sholat qashar. Itu yang kita ralat kemarin tuh. Yang kemarin kan kita bilang kalau kita pergi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu belum pulang, oh berarti udah nggak bisa qashar nih karena udah habis 4 hari. Ternyata dilihat dulu dari awal niatnya gimana. Gak langsung begitu aja, lihat dulu dari awal dia berangkat niat gak 4 hari 5 hari ke atas. Kalau dari pertama kali berangkat niat yang 5 hari ke atas, oh sampai sono udah langsung gak boleh qashar tuh, gak boleh jamak. Beda permasalahannya kita nggak niat berapa hari, atau kita niat 4 hari ke bawah. Kita niat 4 hari ke bawah nih, ternyata pas sampai sono yang paling kita bilang kerjaannya belum kelar, harusnya hari ini pulang nih. Ternyata berkas-berkasnya belum jadi, nunggu hari Jumat. Oh Jumatnya masih boleh qashar. Kenapa? Karena itu nggak disengaja. Oh Jumat belum keluar juga ternyata, Sabtu masih boleh qashar selama nggak diniatin. Tapi kalau diniatin yang 4 hari ke atas, saat itu juga nggak boleh kok qashar dan jamak. Terus kemarin kita masuk ke dalam masalah jamak, masalah qashar sama. Ya samanya maksudnya apaan? Ya kalau seandainya ada orang yang nggak pernah mau sholat jamak, bagusnya saat itu dia sholat jamak. Kenapa? Biar menghilangkan kebencian syariat dalam hatinya. Atau termasuk orang yang dipandang terakhirnya dipelajari nih seorang ustaz, ustazah lagi perjalanan, bagusnya jamak qashar nggak? Bagusnya jamak qashar. Kenapa? Biar orang paham nanti ada namanya sholat jamak, ada namanya sholat qashar. Terus dan juga ketika ada di padang haji Arafah, ya ketika padang Arafah ketika haji itu afdalnya memang jamak. Kenapa? Karena memang saat itu Nabi sholatnya jamak. Jadi ketika Nabi menjamak, kata mazhab Imam Abu Hanifah di sini jamak wajib. Kalau kita nggak wajib, tapi afdalnya sunnahnya di jamak. Maka kita berhenti di pembahasan kalau seandainya orang lagi ada perjalanan, bagusnya jamak takdim atau jamak takhir. Kita lagi mau ke Surabaya, jalan dari pagi. Bagusnya jamak takdim zuhur sama asar, apa jamak takhir ntar zuhurnya di waktu asar. Kemarin kita bilang, lihat pendapat Imam Romli lebih enak. Apa lebih enaknya? Lihat aja nyamannya di mana. Kalau nyamannya di awal, di jamak takdim. Kalau nanti ternyata waktunya lebih mumpuni di tempat yang kedua, lebih luas di waktu yang kedua, yang jamak takhir. Sebenarnya kalau pakai mobil sendiri sih nyaman-nyaman aja. Permasalahan gini kalau kita naik transportasi umum, naik kereta, naik bis jam 1 berhenti nih. Kita tanya ke naiknya, kita tanya supirnya, bang, ntar kalau pas asar berhenti lagi nggak? Kalau asar biasanya nggak selalu berhenti sih, bisa berhenti bisa kagak. Berarti ya sekarang jamak takdim betul, karena pas asar belum tentu ada berhenti nantinya gitu. Jangan tebak-tebakan, oh mudah-mudahan sih berhenti, jangan. Nggak boleh begitu. Tapi kalau pakai mobil sendiri mah bebas, jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam syarat-syarat jamak nih. Ini masuk ke dalam syarat-syarat jamak takdim, jamak takhir. Dimulai dari syarat jamak takdim dulu. Apa syarat jamak takdim? Yang pertama al-bada'atu bil ula. Kalau sholat jamak takdim, ingat ya, sholat jamak itu cuma bisa di zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Sholat jamak takdim berarti sholat asar yang dikerjakan di waktu zuhur, sholat isya yang dikerjakan di waktu maghrib. Kalau jamak takhir, sholat zuhur yang dikerjakan di waktu asar, sholat maghrib yang dikerjakan di waktu isya. Jamak takdim dulu nih, apa syaratnya? Al-bada'atu bil ula, ayat tartib.
Syarat jamak takdim itu wajib mulai dengan sholat yang pertama. Ya, maksudnya berarti sholat zuhur dan sholat maghrib nih. Ya, kalau mau jamak takdim nih, sholat yang pertama langsung sholat zuhur, atau sholat maghrib, yang nggak boleh mulai dari asar. Nggak sah sholat asar nih, sholat zuhurnya tetap sah. Orang niat nih, ya Allah saya niat sholat asar jamak takdim bersamaan dengan zuhur, Allahu Akbar, sholat asar nih, sah nggak? Nggak sah. Kalau mau habis asar zuhurnya sah nggak? Sah. Tapi asarnya kagak, karena dilakukannya sebelum zuhur. Dan ingat, ini kan yang kedua, syarat yang kedua nih, niyatul jam'i fiha, ai yanwi jam'at takdim fi asna'i sholatil ula walau ma'as salam, falyajuzu fi asna'i sholati kulliha wa la yushtaratu an takun atba'a takbiratul ihram faqat, walakin al-afdal an takun asna'a. Niat jamak takdim, niat jamak takdim kan biasa kita diajarin tuh, yang paling afdolnya yang biasa diajarin panjang tuh kan tuh, usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihi al-asru arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati kalau ma'muman lillahi ta'ala. Itu kan niat jamak takdim adanya di awal tuh. Sebenarnya niat jamak takdim di mana? Kata ulama kita, sebenarnya niat jamak takdim tuh boleh di mana aja. Fi asna'is sholah walau ma'as salam, pokoknya sebelum salamnya kelar boleh diniatin jamak takdim. Kita mau sholat jamak takdim nih, tahu-tahu keburu takbir, usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, kan belum niat jamak kan? Jangan dibatalin, batal. Batalin dulu, belum niat jamak. Jangan, haram hukumnya itu batalin sholat zuhur. Jadi kalau kita udah masuk ke dalam sholat terus kita batalin, haram hukumnya. Terus gimana Ustaz? Saya masih pengen jamak, sholat aja. Niatin aja udah lagi sholat pengen jamak takdim sama asar. Niatnya gimana? Sama yang kita bilang, kalau orang lagi sholat sendirian dijadiin imam, niatnya gimana? Dia sholat sendiri nih, atau orang datang ditepok jadi imam, niatnya gimana? Kagak ada niatnya, gak ada nama itu imaman, gak ada nama itu imaman. Ya Allahumma ini imamun, gak ada juga. Pokoknya dalam hati terbesitnya dalam hati itu pasti tepuk, ya Rob saya sekarang jadi imam, niat sholat jadi imam. Terus jamak takdim gimana? Pokoknya sebelum salam dalam hatinya harus mengucap sekarang pengen jamak takdim. Udah, yang penting sebelum salam, sebelum assalamualaikum. Ya, kalau udah ada kata kumnya udah nggak boleh tuh. Yang penting sebelum assalamualaikum. Udah rakaat terakhir, lagi tasyahud, asyhadu an la tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah kulillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Mau niat jamak takdim, niatin salat. Allah saya niat sholat jamak takdim zuhur sama asar, udah dalam hati ucapin, kelar urusannya. Yang penting sebelum salam ya habis ada niat jamak. Tapi afdalnya kata ulama tetap niat jamak takdirnya barengan dengan takbir. Nah tadi kita bilang ya, ini sering terjadi nih karena ketidaktahuan ilmu kita ya. Ketika orang udah takbir Allahu Akbar, oh lihat numpak niat jamak, tahu dibatalin sholatnya, haram hukumnya. Dan lagi pula masalah yang kedua adalah ketika kita udah sholat zuhur lupa mau jamak, udah salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya Allah belum sholat, belum niat jamak takdim, mau sholat asar padahal gimana nih, sholat zuhur ulang, nggak bisa. Ada backsound nih. Saya pun pindah. Saya pindah. Terus selesai sholat zuhur nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lupa nih niat sholat jamak, boleh nggak zuhurnya diulang? Nggak boleh. Bukan zuhurnya ulang, silahkan aja, tapi sah nggak biar zuhurnya diulang buat dapat sholat jamak takdim? Nggak bisa. Udah lewat mah udah assalamualaikum nggak bisa. Dan situ tadi yang kita bilang nih, kalaupun kita lupa jangan dibatalin.
niatnya bisa di tengah-tengah sholat, niatnya bisa di tengah-tengah sujud, niatnya bisa di tengah-tengah ruku. Yang penting ada niat sebelum ucapan assalamualaikum, udah kelar. Jangan ada lagi dibatalin Allahu Akbar. Oh lihat lupa niat jamak, batal dulu, batalin baru niat lagi Allahu Akbar. Enggak. Iya, ini belakang dia. Ya, itu yang kedua tuh. Niat pertama harus mulai dengan sholat zuhur atau sholat maghrib. Yang kedua harus ada niat jamak takdimnya. Kapan? Meskipun sebelum salam. Pokoknya kalau udah kelewat, niat jamaknya udah kelewat, udah nggak boleh zuhurnya diulang, maghribnya diulang, biar dapat sholat jamak. Yang ketiga, syarat yang ketiga apa? Al-baqa li waqtil ula. Ai la yajuzu lahu jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula yumkinuhu ada'u sholataini fi. Kalau mau sholat jamak, nggak boleh sholatnya di ujung. Kita ketiduran nih, bangun-bangun jam 3, kan sekarang asal jam 3:10 nih. Ya kira-kira nih 10 menit ini cukup nggak buat wudhu sama sholat zuhur sama asar? Oh nggak bisa Ustaz, pasti ujung-ujungnya nanti pas lagi sholat asar barengan dengan azan asar. Oh nggak bisa, nggak bisa jamak takdim di situ berarti. Karena jamak takdim syaratnya salah satunya adalah punya waktu dari sholat yang pertama buat ngerjain sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau waktunya nggak cukup berarti nggak bisa jamak takdim. Lagian gampang ya sebenarnya, kalau kita ketiduran nggak cepet jamak takdim, ini aja jamak takhir, gampang lagi jadinya. Kecuali tadi nggak ada jamak takhir, kita lagi di perjalanan, barulah jamak takdim. Terus apa lagi? Wal muwalah bainahuma. Dan ngerjain sholat pertama dan sholat keduanya ini harus bersambungan. Apa maksudnya? La yatulul faslu baina sholatain fa itala al faslu urfan wa ba'duhum qaddaruhu bi ra'atain khafifatain lam yujzil jam'u. Sholat zuhur udah ada sholat zuhur ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu ngapain? Sholat asar sekarang, bangun. Kalau entar-entaran boleh nggak Ustaz? Batal wudhunya, setahuannya batal juga tuh jamaahnya. Sebagian ada yang bilang selama wudhunya nggak lama-lama, yang wajib doang masih bisa. Tapi kalau wudhunya udah kelamaan, makin mau kena ya lagi nanti kelamaan nggak dibatal. Yang penting antara sholat pertama yang sholat kedua nggak boleh jauh-jauh. Sebagian mengatakan tergantung pandangan orang. Misal jamaah nih, di samping kita ada orang misalnya nih, habis selesai sholat zuhur, kita salamkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia ngobrol dulu, dia balas WhatsApp dulu, dia cek Shopee dulu, bayar Tokopedia dulu, aduh repot nih. Habis itu baru mau takbir. Orang yang sampingnya bilang, lo mau ngapain? Mau sholat asar lah. Ngapain coba? Apaan? Udah lama banget diamnya. Nanti nggak bisa berarti nih. Selama orang lain menilainya jaraknya terlalu jauh antara sholat yang pertama sama yang kedua, berarti udah nggak bisa jamak. Sebagian bilang enggak, ukurannya kayak sholat 2 rakaat. Tapi sholat 2 rakaat itu yang paling ringkas. Takbir, ya niatkan bareng takbir ya. Terus Fatihah, ruku, jangan baca surat pendek. Fatihah, ruku bacanya apa? Subhanallah doang. Yang tidak diri bacanya subhanallah doang. Terus sujud bacanya subhanallah doang. Duduk di antara dua sujud subhanallah doang. Sujud yang kedua subhanallah, diri rakaat kedua sama kayak gitu. Berapa lama tuh? Tuh kalau begitu paling lama semenit kali gitu. Berarti kalau lebih dari semenit udah nggak bisa sholat jamak lagi nih. Ngobrol boleh nggak ngobrol? Ngobrol boleh aja. Maksudnya ngobrol itu nggak ngebatalin niat jamak kita, enggak. Yang ngebatalin itu tadi masalah lama atau enggaknya sholat pertama ke sholat kedua. Itu mau sholat jamak nih. Mak kita, bapak kita, mungkin laki kita nanyain kunci motor di mana? Pas selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh bisa sholat jamaah nggak boleh ngobrol, ditakbir aja lagi.
Ini urusannya sholat kakak dikeplak lakinya ini yang begini. Itu nggak boleh ngomong nggak usah boleh. Lu lagi ngapain nih mah? Tadi kan ngomong sudah kunci motor di sana ada. Kata jamanya siapa yang bilang? Kecuali ngomongnya, ya nunjukin kunci motor, ikut beli bensin sekalian. Baru sholat asar, baru batal. Nah kalau cuma nunjukin doang, ngasih tahu batal nggak? Ya kagak. Ya masalah batalnya antara sholat pertama sama sholat kedua. Ya apa namanya? Mau sholat jamak, handphone bunyi misalnya gitu. Ya mau sholat jamak handphone bunyi nih. Handphone bunyi cuma ngeliat notifnya doang gitu. Dari siapa ya? Boleh nggak? Boleh. Atau mungkin ada orang WhatsAppnya penting nih. Udah jawab aja bentar. Lagi mau sholat bisa. Kecuali ngeliat notif dibuka video callan dulu, hanya kabar gimana sehat hari ini masak apaan di luar juga ada foto tulisannya begini. Tapi kalau enggak HP, cuma ngobrol sebentar ngasih tahu. Yang penting tadi kita bilang nih, jarak antara sholat pertama dan sholat kedua itu yang jadi patokan. Ya tadi kita bilang patokan paling gampang sholat 2 rakaat paling ringkas berapa menit? Kalau dibilang cuma 1 menit berarti jarak keduanya nggak boleh lebih dari 1 menit. Kalau udah lebih dari 1 menit sholat jamaknya batal dan nanti wajib ngerjain sholat asarnya, sholat isyanya di waktunya masing-masing. Terus yang kelima dhon musihatil ula. Syarat yang kedua dari sholat jamak adalah dia harus yakin sholat yang pertamanya sah. Dia harus yakin sholat zuhurnya, sholat maghribnya sah. Dia harus yakin, nggak bisa ditutup di gembok. Jadi dia harus yakin sholat zuhurnya sama sholat maghribnya sah. Kalau maghribnya sama zuhurnya dia yakin nggak sah, nggak bisa. Habis sholat zuhur, ya habis sholat zuhur nih misalnya nih, ya kan kalau perempuan kadang-kadang ada kaca di sampingnya kayaknya nggak betah mah kalau nggak nengok gitu. Sholat sampingnya kaca nih. Tadi pas pertama kan dia yakin nggak HP-HP, pas mau sholat asar nih nengok aja gitu ke kaca, kayaknya wajib banget. Ya kayaknya kalau seandainya bisa jadi syarat sah tuh. Ya buat perempuan sebelum sholat harus ngadep kaca dulu. Gitu. Ada pas dia mau sholat asar, dia ngeliat ke kaca rambutnya keluar. Pertanyaannya sekarang, tadi zuhurnya situ yakin nggak sholatnya sah? Kalau jadi nggak yakin gara-gara lihat rambut, berarti sekarang nggak bisa loncat ke sholat asar. Berarti harus ulang dulu zuhurnya. Kenapa? Karena dia nggak punya keyakinan sahnya sholat yang pertama. Dan itu tergambar dari semuanya. Pas lagi mau sholat asar, oh ngelihat darah di mukenanya misalnya gitu, darahnya lumayan banyak. Dari kapan nih darahnya nih? Kalau seandainya darah ini udah ada dari pas sholat zuhur, yakin nggak dari zuhurnya sah? Kayaknya nggak yakin Ustaz. Oh berarti ya udah nggak bisa sholat asarnya sekarang, sholat zuhur lagi ulang. Sholat berkali-kali kita bilang sholat kita pakai abaya dong, misalnya perempuan boleh nggak? Boleh. Yang penting kan masalah pergelangan tangan. Ya pakai mancet terserah. Lagi maksudnya yang misalnya dicantelin di jari gitu, itu kan nggak bakal turun tuh. Oke, terus pas takbir abayanya jangan sampai turun. Ya mancetnya sampai sini, berarti abayanya jangan sampai turun. Gampangnya gimana? Takbirnya dikit aja. Ya abayanya biasanya pas bahannya yang agak lebar itu gimana pas takbir nih? Ya nggak usah tinggi-tinggi. Nyantai aja, angkat tangan kan sunnah kan. Ini yang kita bilang pentingnya pelajaran kalau kita tahu sunnah mana wajib di sini nih. Ya banyak kita longgar nih, udah tahu banyak longgar, takbirnya semangat banget, ya jangan. Udah dikit aja, Allah Akbar kan yang penting dari takbir apaan? Lafadznya kan, udah takbir Allah Akbar kan begitu. Ruku juga sama, sujud juga sama. Ya, asal nggak turun nggak apa-apa. Ternyata pas di sholat pakai abaya terlalu tinggi, pas kakinya turun kelihatan kakinya. Pas mau sholat asar nih, ini kapan kebukanya? Setelah salam, pas lagi sholat. Wah nggak tahu dah Ustaz. Ya kalau begini saya jadi ragu nih sholat zuhur saya gimana? Oh kalau itu berarti nggak bisa kita lengkap ke sholat asar. Kudu pastiin dulu zuhurnya itu sah.
Kalau nggak ada keyakinan zuhurnya sah, maka nggak bisa dia langsung ke sholat asar. Terus dawamul udhri ila tamamil ihrami bithaniyah. Ya, dia harus masih punya alasan buat ngelakuin sholat jamak sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Maksudnya masih punya alasan apa? Sekarang gampang nih. Kita kan alasan ini musafir nih, orang yang ngadain perjalanan. Berarti gampangnya dia harus masih tetap dalam perjalanan sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Ya, yastamiru safaruhu ila nihayati takbiratul ihram li sholati tsaniyah. Falau inqata'a safaruhu qabla dzalik fala yajuzu lahul jam'u bal yusalli tsaniyah fi waqtiha. Kita dalam perjalanan naik kapal misalnya, ya, dari Sumatera mau nyebrang ke Pulau Jawa dah misalnya. Pas jam 11 pagi tidur nih, bangun jam berapa? Jam 1. Udah mau nyampe Pulau Jawa nggak? Masih lumayan sih Ustaz. Oh ya udah, karena mau sholat jamak takdim deh, biar sampai rumah enak tidur. Ini permasalahan kita nih. Yang kadang-kadang masih ada orang salah paham. Jamak takdim bisa dilakukan selama dia di perjalanan. Ketika dia nyampe rumah masih waktu sholat asar yang masih ada, diulang lagi, nggak usah. Dia pulang ke arah Jakarta masuk tol. Di rest area terakhir misalnya masih daerah Cengkareng, Cikarang, Karawang, di sholat dulu nih zuhur jamak takdim. Nyampe rumah jam 2. Berarti kan masih sholat zuhur tuh, masih waktu zuhur. Ada orang yang negor, lu asal nggak sholat? Ngapain? Lah orang lu udah di rumah dari waktu zuhur, asal lu harus sholat nggak? Enggak. Selama udah kita kerjain kerjaannya sah, berarti nggak perlu diulang, jangan. Ya udah sah mah udah aja, nggak perlu dikerjain lagi. Yang penting sholat asarnya kita kerjain memang masih dalam perjalanan, itu pentingnya. Nah ini sekarang jam 11 dia bangun nih, jam 1 dia bangun tadi di atas kapal nih, kapal laut. Dia ngantri ke kamar mandi, dia wudhu, dia sholat. Pas sholat rakaat ketiga, pas sholat rakaat ketiga kapalnya nyampe di pelabuhan. Kebetulan rumahnya emang di pelabuhan, masih bisa nggak sholat jamaah? Nggak bisa berarti. Kenapa? Karena dia udah keburu nyampe sebelum takbir. Kecuali dia udah selesai sholat zuhur nih, kapalnya udah mau nyampe pelabuhan belum, udah diri sholat asar sekarang. Ya Ustaz, pas rakaat pertama sholat asar ternyata nyampe nih kapal ke pelabuhan, sah nggak sholat saya tadi? Sah, selama udah takbir di sholat kedua sebelum kendaraan yang nyampe rumah. Kayak sering kita kan begitu, kalau dari perjalanan udah sholat maghrib yang kita bakal nyampe rumah jam berapa? Jam 8, jam 9. Mau enak, udah jam takbir dulu, berhenti dulu bentar, sholat jamak takdim, habis itu pulang. Ambil rumah langsung tidur boleh? Boleh. Misalnya nggak diulang Ustaz, kan masih ada waktunya. Enggak kan tidur majuin nanti. Tuh, paham ya? Jadi inti dari sholat jamak takdim sah apa enggak itu patokannya sebelum nyampe rumah dia udah harus takbir sholat yang kedua. Kalau nggak keburu atau pas masih sholat pertama kendaraannya udah nyampe, ini paling gampang gambarannya sholat kalau pakai kapal laut. Karena kalau pakai mobil pasti berhenti. Kalau pakai pesawat nggak mungkin sholat kan, nggak mungkin sholat wajib. Maksudnya nggak mungkin tuh nggak mungkin sah sholat wajib di pesawat. Sholat wajib di pesawat itu nggak sah. Maksudnya nggak sah, kita harus sholat sebisanya. Tetap wajib sholat hurmatul waktu. Di pesawat deh azan zuhur, sebelum azan asar kita perkirakan azan asar jam 3 nih misalnya gitu. Sebelum azan asar kita harus sholat zuhur dong. Sholatnya gimana Ustaz? Ya sholat sebisanya, duduk. Rukunya sujudnya ya sama kayak biasa aja, nggak perlu tengah jalan kita gelar sejadah. Bangku tengahnya ada lorong tuh biasanya tuh, iya kan? Dia yang naik pesawat nih, kalau nggak lihat di YouTube dan gambarnya dah di Google. Tengahnya kan ada jalan tuh.
Dia sholat di situ. Itu kan ngalingin pramugari, ngalingin orang yang mau kamar mandi, belum lagi cuaca buruk, mau gimana, mau mundur-mundur. Enggak, udah sholat di bangkunya aja. Sholat rukunya nunduk, sujudnya lebih nunduk dari ruku. Sah nggak tapi sholatnya? Kalau secara sahnya, apakah dia nggak harus kodok? Enggak, dia nggak sah nih. Ntar nyampe darat harus dikodok. Kenapa? Karena di situ kita nggak ngadep kiblat, kita nggak diri, padahal kita mampu. Nanti nggak bisa nih. Kalau yang sering kita bilang, ada orang nantinya bilang, kalau begitu ngapain kita sholat sekarang? Oh enggak, ini pandangan ulama yang lebih kuat begini nih, kita harus tetap sholat di waktunya, karena Allah katakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban yang udah ada waktunya, maka wajib dilakukan tepat waktu, meskipun kadang lagi nggak sempurna. Nah, di kodo itu. Makanya kalau buat sholat jamaah di pesawat ya nggak bisa. Kalau kita nggak mau sholat, terus mau jamak takhir aja, ya selama nanti nyampe jamak takhir ya bisa. Perjalanan kapan? Jam 11 pagi. Ya nyampe sana jam berapa? Jam 4 sore, jam 5 sore. Udah maghrib belum? Ya udah niatnya jamak takhir. Cuma kalau perjalanan kapan? Jam 11 pagi. Nyampe jam 11 malam. Ya itu sudah jamak takhir, bukan takhir, dikumpulin ini namanya. Dari zuhur, asar, maghrib, isya dikumpulin, bukan jamak takhir namanya. Kalau jamak takhirnya asar masih bisa. Perjalanan sebelum maghribnya ke akhir di isya udah nyampe, udah turun di bandara masih bisa. Tapi kalau udah pagi nyampe malam enggak. Di setiap waktu ada sholatin, kerjain sebisa mungkin, nanti lihat di kodok. Walhasilnya tadi kita bilang ini syarat ke-6. Gambarannya gimana? Gambarnya kalau di kapal, gambaran paling gampang tuh, dia sholat jam 1 siang di atas kapal kan. Kapal kan bisa berdiri, dan biasanya di kapal-kapal katena nih, kalau dia berdiri pernah juga nih kapal laut nih. Nanti di kapal laut yang bagus tuh, itu ada musolanya yang arah kiblatnya bergerak dia kamarnya. Jadi kiblat ke sana nih, pas kapalnya belok, berarti kan mau nggak mau kiblatnya pindah kan. Nah itu ruangannya bergerak tuh, buat nyesuaiin tetap arah kiblatnya. Kalau yang begitu mah tenang, berarti sholat aja, kapal yang gerak. Tapi kalau musolanya nggak bergerak, misalnya kiblat nggak ada musola, kalau kita dibawa ke kapal, pindah nih, jangan ikutin aja badannya gerak. Pindahin badannya tetap ngarah ke kiblat. Nggak apa-apa. Justru kalau kita ngikutin arah kiblat yang dibawa sama kapal, ya nggak sah, nanti sholatnya perlu kodok lagi. Nih, sholat jam 1, tahu-tahu masih rakaat 3 zuhur, udah nyampe pelabuhan. Bisa nggak jamak takdim dulu? Kalau rumahnya masih jauh dari pelabuhan, silahkan. Tapi kalau rumahnya dekat dari pelabuhan, ya nggak bisa. Berarti nanti sholat asalnya harus pada waktunya. Syarat yang terakhir yang kemarin kita bilang, al-ilmu bi jawazil jam'i. Ya, dia harus paham ya bahwasanya dia harus mengetahui cara-cara sholat jamak gimana. Dia harus mengetahui cara-cara sholat jamak gimana. Maksudnya apa? Ini tadi syarat yang 6 tuh. Kalau dia nggak tahu 6 syarat tadi, berarti nggak sah sholat jamaknya. Apaan? Wadzalika bi ayyakuna safaruhu tawilan mubahan. Ini yang bilang kemarin ya, sholat jamak. Kita sekali lagi kita bilang bikul ihtiram, dengan menghormati segala macam bentuk pendapat ulama. Tapi yang paling kuat pendapat masalah sholat jamak tetap harus menggunakan jarak. Nggak cukup keluar kota, yang kemarin kita bilang tuh, Jakarta ke Depok jamak, Jakarta Bekasi jamak. Tinggalnya di mana? Di UI. Jam 11 di UI, jam 12 ke Margonda. Pulang sholat jamak, balik lagi. Wah, repot urusannya begini nih. Apalagi yang bilang Jakarta Selatan, Jakarta Timur pisah. Wah, masya Allah begini nih. Tinggal di mana? Tinggal di sini Kalibata, dekat kampus Binawan. Itu kan lampu merah langsung Jakarta Timur tuh. Di jalan aja sholatnya berat. Yang takdim pulang lagi. Kalau kita bilang pakai pendapat yang itu boleh-boleh aja. Cuma kita bilang pendapat terkuat ini tetap harus 83 kan, mana yang kita bilang? Kalau 84 atau 85 yang paling jauh nih. Kalau nggak bisa, harus begitu. Dan perjalanan kayak kemarin bukan karena maksiat, bukan karena nggak ada niat, enggak, harus perjalanan yang kemarin kita bilang kosor tuh. Niatnya baik dan bukan dalam bentuk maksiat. Dan
sama kayak salat qasar kemarin, boleh dikerjakan sholat jamaknya kapan? Ketika udah keluar dari batas kotaknya. Kita mau ke Bandung, 128 km misalnya. Pas nyampe Depok berhenti dulu jamak boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang penting nanti yakin perjalanannya nyampe 85. Sama kayak sholat qasar kemarin. Yaitu masalah hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan di sholat jamak. Ya, Allahu a'lam. Dan insyaallah kita terusin di minggu yang akan datang. Mohon maaf hari ini agak pendek sedikit karena ada acara nih. Kita harus jemput tamu, makanya dipendekin sedikit. Kalau yang tanya dulu silakan. Sendirian. Pas kan 2 rakaat. Kita lagi sholatnya sendirian. Tahu ada orang yang nepok jadi imam. Gimana? Ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Masalah mah di dia kan. Nepok. Pas lagi sholat, dia nepok kita nih. Kita udah rakaat kedua, sholat qasar lagi. Tahu pas kita lagi sholat, kita salam. Gimana? Ya udah diam jadi makmum. Terusin rakaat yang belum kelar. Atau kita baru takbir dan dilihatnya dari jauh masuk ke masjid, habis wudu, dilihat kita baru takbir. Waktu zuhur kan, dikira kita salat zuhur, dia nepok. Gimana Ustaz, jadi imam gak? Niatin jadi imam tetap. Ya tetap niatin jadi imam. Nah kan kita cuma 2 rakaat, nggak masalah. Kita cuma 2 rakaat nggak masalah. Orang yang sholat 4 bermakmum pada orang yang sholat 2, kemarin kita bilang apa? Nggak masalah nih. Yang masalah kalau imamnya 4, makmumnya mau 2, nggak boleh. Ya atau bahkan jangan lagi sholat qasar lah, kita lagi sholat sunnah. Habis sholat sunnah, habis itu nih sholat sunnah ba'diyah gitu, ada orang jadi imam, boleh nggak? Boleh. Yang penting gerakan sholatnya sama kan, jadi bilang kan, asal jangan jadi makmum di belakang orang yang sholat jenazah. Kalau lagi sholat jenazah, mayatnya masih ada, dijadiin imam, mau ngapain? Biar aja kalau guru ya. Tapi kalau selama gerakan sholatnya sama, boleh mau sunnah, yang wajib, yang qadha, yang adaan, terserah. Yang penting gerakan sholatnya sama. Coba kita lanjutkan di minggu depan yang masih dalam masalah sholat jamaah, takdim dan sebagian, atau kita bahas juga masalah sholat jamaah terakhirnya syarat-syarat. Allahu a'lam. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan makasih kita istiqomah ya, senantiasa agar majlis ilmu jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Kita minta Allah mudah-mudahan ya Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua, jaga keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabak serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Kita mohon doa kepada Allah kepada orang-orang yang senantiasa bantu majlis kita dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan materinya, dengan segala macam pikirannya demi berjalannya majlis-majlis ini. Mudah-mudahan Allah berikan bantuan khusus, Allah berikan perhatian khusus, Allah berikan kasih sayang khusus buat mereka semua. Dan kita minta kepada Allah agar Allah nanti untuk bisa dengan husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واقنا بالاستقامة واعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة Thank you.
قدمك في الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول